Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses persiapan data awal atau persiapan database dari PT Lensa Kreasi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada persiapan mahir, yaitu langkah ke-12. Oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan. Kita lanjut ke langkah ke-13. Oke, kita pilih atau klik tombol lanjut ini. Oke, kemudian langkah ke-13 di sini lihat bahwa untuk langkah ke-13 kita disuruh mengisi akun default pesanan produksi. Nah, karena yang kita kerjakan ini bukan perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang ya. Jadi kita ini perusahaan dagang. Nah, terkait dengan akun default pesanan produksi ini adalah yang berhubungan dengan perusahaan manufaktur, sehingga untuk langkah ke-13 ini kita lewati saja. Oke, klik lanjut, lalu kita masuk ke langkah ke-14. Ini adalah untuk menentukan atau penentuan metode biaya. Di sini ada rata-rata, ada first in first out atau FIFO. Nah, terkait dengan data dari PT Lensa Kreasi, ini sesuai dengan kebijakan akuntansinya bahwa kita untuk persediaan atau metode biaya yang digunakan, kita menggunakan metode average atau rata-rata, sehingga di sini kita tentukan untuk yang rata-rata. Lalu setelah itu kita lanjut masuk ke langkah ke-15, ini terkait pengisian informasi barang. Nah, karena sebelumnya untuk informasi barang ini sudah kita siapkan dalam bentuk Excel, artinya kita akan impor data terkait dengan informasi barang ini. Oke, untuk mengimpor data kita klik di sini untuk impor data. Kemudian setelah itu kita klik icon berkas ini, klik. Lalu kita cari di sini, kebetulan untuk data barangnya saya simpan di drive D ya. Ya, di sini kita tampilkan dalam bentuk Excel. Ya, seperti ini. Kita ambil untuk yang data persediaan, jasa dan saldo awalnya. Klik di sini, lalu kita open. Ya, lalu kita ambil data. Ya, lalu setelah datanya masuk ke kolom data sumber, di sini jangan lupa kita seperti biasa untuk judulnya kita hapus dengan cara klik kanan lalu hapus. Lalu setelah itu baru kita akan coba lakukan mapping ya, akan lakukan mapping sesuai dengan data masing-masing. Kita sesuaikan dulu atau kita mapping dulu untuk nomor barang, ini kita mapping ke nomor barang. Kemudian untuk deskripsi barang, ini kita mapping ke deskripsi barang. Lalu untuk kuantitas, ini pun sama, kita mapping ke kuantitas. Lalu untuk unit 1, ini kita mapping ke unit 1 mestinya ya. Kita cari unit 1. Oke, kita cari ke bawah ya ini. Lalu kemudian untuk biaya per set ya. Biaya per set ini kita abaikan saja. Ya, kita abaikan. Lalu kemudian untuk total biaya, ini kita coba mapping ke total biaya. Lalu selanjutnya kode pajak penjualan, ini kita mapping juga ke kode pajak penjualan. Kita cari di sini untuk kode pajak penjualan ya ini. Lalu kita masuk ke sub kode pajak, kita mapping lagi bahwa PPP ini ya, data sumber P ini kita mapping ke PPN. Lalu oke. Kita ke bawah, masihkah ada yang perlu kita data yang perlu kita mapping? Kemudian untuk tipe barang di sini masih ada ya. Pastikan untuk seluruh data ini kita mapping ya. Lihat tombol di sebelah kanan ini, pastikan ini sampai selesai. Oke, kemudian untuk tipe barang, kita mapping ke tipe barang. Kita cari ke bawah, tipe barang. Ya, ini tipe barang. Oke, untuk tipe barang, persediaan ini kita mapping kembali. Kita masuk sub mapping, persediaan kita mapping ke persediaan. Lalu service kita juga ke service, oke. Lalu selanjutnya untuk akun penjualan, ini kita mapping ke dev akun penjualan. Oh sorry, penjualan berarti kita mapping ke akun penjualan seperti ini. Sorry salah. Akun penjualan, sorry, ini retur ya. Kita kembali lagi. Ya, akun penjualan berarti yang ini. Oke, akun penjualan untuk sales of merchandise ini kita mapping kembali ke sales of merchandise ya. Kita samakan.
Sales of merchandise. Ini sales of merchandise. Lalu untuk service income ini pun kita mapping ke service income. Oke, kita cari service income. Service income. Jika data terlalu banyak begini ya, jadi kita harus teliti, jangan sampai salah mapping ya. Kalau salah kita dalam proses mapping ini, maka pada akhirnya nanti juga akan salah ini. Oke, kemudian untuk harga jual kita mapping ke dev harga jual. Dev harga jual. Oke, dev harga jual 1. Oke. Kita lihat dulu untuk akun penjualan apakah tadi sudah benar mappingnya. Kemudian selanjutnya akun penjualan, tipe barang. Oke, sudah selesai ya. Ya, selesai. Proses mapping untuk langkah ke-15 dalam proses persiapan database selesai. Setelah itu baru kita coba lakukan impor data. Pada kolom yang dibutuhkan ini untuk tipe persediaan, ini pun kita mapping terlebih dahulu. Kita mapping ini ke persediaan produk jadi ya mestinya. Ada nggak ini? Oh, barang jadi ya, ini barang jadi ya. Oke, setelah selesai baru kita impor data. Ya, 8 data terimpor, 0 data gagal. Artinya semua data yang sudah kita mapping tadi semua berhasil diimpor. Sehingga inilah tampilan proses dari impor tersebut. Oke, langkah ke-15 selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah 16. Nah, untuk langkah 16 untuk tipe aset tetap kena pajak ini pun sama ya, kita masih impor data, kita sebelumnya sudah persiapkan dalam Excel. Sama seperti tadi, untuk impor data kita klik di sini untuk impor data, lalu kita masuk ke icon berkas ini. Lalu kita tampilkan dalam bentuk Excel di sini. Ya. Oke, kita ambil data tipe aset tetap pajak ini, yaitu nomor 5. Oke, kita open. Setelah itu kita ambil datanya. Oke, pastikan bahwa data yang kita ambil itu masuk ke kolom data sumber ini. Seperti biasa untuk judul data sumber ini kita hapus. Lalu setelah itu kita lakukan proses mapping kembali untuk kolom data sumber ini. Yang pertama kita mapping dulu untuk golongan golongan aset tetap pajak. Untuk golongan aset tetap pajak ini kita masuk atau kita link ke golongan aktiva tetap pajak. Lalu untuk umur ekonomis aset tetap pajak ini kita mapping ke metode, harusnya ada ya, kita mapping ini untuk ke umur ekonomis aset pajak. Oh, berarti yang ini ya, umur ekonomis ya pajak ya, yang ini. Lalu kemudian untuk metode penyusutan pajaknya ini kita ke metode penyusutan pajak sama. Nah, untuk metode garis lurus ini kita mapping ke metode garis lurus. Lalu untuk metode saldo menurun ini pun sama, kita mapping ke metode saldo menurun, dan tidak disusutkan ini juga tidak terdepresiasi ya. Lalu setelah itu kita oke. Ya, selesai ya. Untuk kolom yang dibutuhkan ini metode penyusutan pajak ini kita abaikan saja ini. Oh, ini tidak ada, kosong ya. Oke, setelah itu baru kita impor data, jangan lupa. 19 data terimpor, 0 data gagal. Artinya proses impor data berhasil. Oke, kalau sudah ya. Untuk proses persiapan tipe aset atau pengisian tipe aset tetap kena pajak selesai. Kita lanjutkan. Klik tombol lanjut. Oke, kita masuk ke langkah ke-17. Untuk langkah ke-17 ini terkait impor data aset tetap ya. Ya, kita impor seperti biasa, kita pun ini sudah siapkan dalam bentuk Excel berkasnya sehingga tidak perlu kita mengisi secara manual. Kita cukup klik di sini untuk impor datanya. Oke, kita klik tombol berkas ini. Lalu untuk tipenya kita coba tampilkan dalam bentuk Excel.
Ya, kita ambil data yang keenam, yaitu tabel daftar tipe aset tetap. Kita open. Oke, kita ambil data. Jangan lupa untuk data sumbernya, ini untuk judul kolomnya kita hapus. Kalau sudah, baru kita lakukan proses mapping kembali. Oke, kita coba lakukan mapping untuk tipe aset tetap ini. Untuk tipe aset tetap, kita mapping ke tipe aktiva tetap. Lalu untuk golongan aset tetap pajak, ini kita aktifkan atau kita link ke golongan aktiva tetap pajak. Oke, tidak disusutkan, ini kita lakukan mapping kembali untuk tidak disusutkan ya. Kita mapping juga ke tidak disusutkan. Oke, lalu untuk bangunan permanen, ini kita mapping ke bangunan permanen. Untuk golongan 1 garis lurus, ini kita mapping ke golongan 1 garis lurus, dan golongan 2 garis lurus, ini kita mapping ke golongan 2 garis lurus. Kalau sudah selesai kita oke. Oke, lalu kita coba ke sini. Ya. Pastikan semua sudah kita mapping ya. Kalau sudah, kita impor data. Ya, 5 data terimpor, 0 data gagal. Oke, proses impor selesai untuk tipe aset tetap. Oke, kita masuk ke langkah ke-18, kita langsung pilih lanjut. Kemudian untuk langkah ke-18 ini terkait dengan daftar aktiva tetap. Ini kita akan impor data aktiva tetap. Ya, ini pun sudah saya persiapkan untuk data Excelnya. Kita impor dengan klik di sini. Kemudian kita klik tombol berkas, lalu kita aktifkan atau kita ganti tipenya Excel. Perhatikan untuk daftar aktiva tetap ini kita ambil dari daftar aktiva tetap, yaitu file nomor 7 ini. Kita open. Oke, kita lakukan ambil data. Ya, data sumber. Jangan lupa di kolom data sumber ini judulnya kembali kita hapus. Yes. Oke, kemudian kita lakukan mapping seperti tadi. Yang pertama kita akan coba lakukan mapping untuk aktiva tetap ya. Kita mapping di sini ke aktiva tetap, tipe aktiva tetap ya. Ya, lalu untuk kendaraan ini kita akan mapping ke kendaraan juga pastinya. Sorry, sini ya. Kendaraan ini kita mapping ke kendaraan. Lalu peralatan 2 ini kita mapping ke peralatan 2. Peralatan 1 kita mapping ke peralatan 1. Oke. Selanjutnya untuk kode aktiva tetap. Ini kita mapping ke kode aktiva tetap. Kode aktiva ya berarti yang ini. Ya. Lalu kemudian untuk keterangan aktiva. Ini kita masuk, kita mapping ke keterangan aktiva. Untuk tanggal pembelian, ini kita mapping ke tanggal pembelian. Lalu tanggal pemakaian, ini kita mapping ke tanggal pemakaian. Lalu untuk umur bulan aktiva dalam kurung tahun, ini kita umur bulan aktiva tahun. Lalu untuk metode penyusutannya sendiri, ini kita akan mapping ke metode penyusutan. Ya, seperti ini. Lalu metode garis lurus, ini kita mapping ke metode garis lurus. Oke, selesai. Apakah masih ada yang perlu di mapping? Oh, di sini di bawah masih ada ya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa pastikan proses mapping ini dilakukan secara keseluruhan ya. Pastikan bahwa ini tombol yang tanda panah ini sudah mentok ke bawah sehingga sehingga bisa kita lihat semua apakah ini sudah kita mapping semua atau belum. Oke, kita lanjutkan untuk akun aktiva. Ini kita mapping ke akun aktiva. Oke, kemudian untuk vehicle ini kita mapping ke vehicle. Lalu untuk equipment ini pun kita mapping ke equipment. Oke. Lalu selanjutnya untuk akun akumulasi depresiasi atau depreciation, ini kita masuk ke akun akumulasi depreciation. Oke, untuk vehicle accumulated depreciation ini kita mapping ke kita mapping ke vehicle accumulated depreciation. Lalu untuk equipment accumulated depreciation
ini kita mapping ke equipment accumulation depreciation. Oke. Lalu lanjut ke akun beban depresiasi. Untuk akun beban depresiasi ini kita masuk atau kita link atau kita mapping ke akun beban depresiasi. Oke, kembali depreciation expense phasal ini kita mapping ke depreciation expense phasal ini kita mapping ke depreciation expense phasal. Lalu untuk depreciation expense equipment ini kita mapping ke depreciation expense equipment. Ya, oke, selesai. Lanjut ke sumber dana. Sumber dana ini kita mapping ke sumber dana. Nilai residu ini kita mapping ke nilai residu mestinya. Kita cari, ya ini nilai residu. Lalu untuk akun sumber dana ini kita mapping ke akun sumber dana. Lalu kita lakukan mapping kembali, opening balance equity ini kita mapping ke opening balance equity. Oke, selesai. Apakah masih ada data yang perlu kita mapping? Oke, ternyata tidak ada. Kalau sudah seperti ini, kita impor data. 4 data terimpor, 0 data gagal. Artinya berhasil proses impor 4 data tersebut. Oke. Ya. Untuk langkah ke-18 dalam proses penentuan data aktiva tetap selesai. Selanjutnya kita klik tombol lanjut kembali. Oke, untuk langkah ke-19 ini adalah neraca percobaan ya. Jadi ini tidak perlu kita apa-apakan ya, kita abaikan saja. Kita langsung lanjut ke langkah ke terakhir atau langkah 20. Masuk ke preferensi perusahaan. Oke. Untuk preferensi perusahaan ini perlu dilakukan apabila kalau tidak ada kalau ada yang perlu di preferensi ya. Jika tidak ada, maka ini kita abaikan saja untuk langkah 20. Oke, karena langkah ke-20 ini adalah langkah terakhir dari 20 langkah dalam proses persiapan database, maka selanjutnya kita klik lanjut dan perhatikan selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Artinya proses persiapan data awal atau persiapan database dari Accurate untuk PT Lensa Kreasi sampai pada tahapan ini selesai. Kita klik selesai. Ya. Selesai untuk persiapan data awal. Ada satu lagi langkah. Ada 2 langkah kembali ya. Ada dua langkah lagi yang harus kita lakukan sebelum kita bisa menyiapkan atau sebelum kita gunakan ya untuk PT Lensa Kreasi ini untuk input proses transaksi. Sebelum kita lakukan itu, maka ada 2 langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu untuk melakukan tahapan proses akhir bulan ya, yaitu yang pertama adalah untuk menghitung untuk menghitung nilai penyusutan ya. Kemudian yang kedua untuk menghitung nilai selisih kurs. Karena di awal kita tahu bahwa kita menggunakan 2 mata uang, yaitu untuk mata uang rupiah dan mata uang dolar. Nah, cara melakukan tahapan proses akhir bulan yang pertama adalah ada 2 cara ya. Cara yang pertama kita bisa menggunakan menu buku besar ini. Lalu kita bisa gunakan di sini untuk proses akhir bulan. Berarti ya seperti ini. Oke, yang pertama, jangan lupa untuk periodenya kita lakukan periode adalah bulan November. Lalu kemudian untuk tahunnya kita ingat bahwa di sini di soal tahun yang kita kerjakan adalah tahun bukunya adalah tahun 2020. Lalu untuk rupiahnya ini kita lihat bahwa untuk 1 rupiah nilai tukarnya adalah 1 dolar itu adalah 14.105 rupiah untuk 1 dolarnya itu. Ya, oke, kalau sudah ini langsung saja kita oke. Ya, proses akhir bulan telah selesai. Oke, selesai langkah pertama. Kemudian yang kedua, kita akan coba lakukan atau kita cek ya kebenaran dari proses awal ini. Ya, kita masuk ke menu buku besar, lalu laporan keuangan. Kita masuk ke buku besar, lalu kita masuk ke neraca saldo klasik ini. Kita klik 2 kali, kita lihat.
Oke, untuk pertanggalnya adalah tanggal 30 November ya. 30 November itu bulan 11 tahun 2020. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita coba klik OK. Ya, ini adalah tampilan dari neraca saldo akhir bulan atau neraca saldo 30 November. Nah, 30 November. Nah, mestinya nilai ini ya, lihat, perhatikan di sini, kalau kita perhatikan ini sudah sama, sudah balance ya. Nilai ini harusnya sama dengan neraca saldo awal yang ada di soal, yaitu 30 November. Baik, saya rasa ini yang perlu saya sampaikan untuk tahapan dalam persiapan data awal atau persiapan database untuk accurate ya dari PT Lensa Kreasi. Nah, setelah ini baru kita bisa lakukan input dokumen transaksi yang ada di PT Lensa Kreasi. Saya rasa cukup. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan bagaimana cara menginput transaksi yang ada di PT Lensa Kreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.